wasahbihi. Sekali lagi, ya Allah, ya Rahimul Mu'minin, sallallahu rabbuna ala nuri. Sama-sama ayat dari surat yang tadi dibacakan, surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra lailam. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita begitu banyak anaknya seperti itu. Jadi perintah sholat ini diabadikan oleh Allah di dalam surat 17, yaitu surat Bani Israil atau surat Al-Isra. Dan luar biasanya Pak Bu, Bani Israil ini dicukupkan oleh Allah. Kenapa ditaruhnya di surat 17? Al-Fatihah pertama, kedua. Ya, kenapa? Ayah saya. Kenapa? Ayah saya. Ya ayah kamu kenapa? Ayah saya meninggal dunia, tetapi tidak ada yang mau tahlilin, tidak ada yang mau berziarah, tidak ada yang mau takziah. Kenapa? Ternyata ayahnya itu sudah berubah menjadi babi. Babi hutan. Ada nggak sih babi hutan? Ya. Makanya di Merak selalu banyak babi hutan. 2 kontainer, 3 kontainer. Dari mana itu Pak babi hutannya Pak? Dari Lampung, dari Palembang itu. Ya, di Jakarta ternyata banyak pengumpulnya. Tukang-tukang bakso, mohon maaf. Ya, baksonya besar seperti ini. Ternyata di dalamnya ada anaknya 10. Bakso beranak. Banyak dari daging babi. Nauzubillah min. Ngeri. Ya, seperti itu. Kenapa daging babi haram? Ayo, kenapa minuman itu haram? Kenapa minuman itu haram? Karena merusakkan pikiran gitu. Kenapa berjudi juga haram? Karena merusak perekonomian. Kenapa tambang emas liar itu haram? Pada diam loh. Saya lihat dari ujung sana sampai sini sungai kita mulu berantakan begitu, masya Allah. Pantas itu di sebelah sana sungainya sudah berwarna coklat, tapi di sini udah agak bening-beningan sedikit. Pak, saya pergi ke Kalimantan melihat Bukit Soeharto sudah mulai gundul karena hutannya diterbangin, batu bara diambil. Itu banyak lubang-lubang besar Pak. Itu ikan saja tidak mau tumbuh di situ. Terjadi kerusakan alam. Abang lihat rusak alam tidak? Tidak. Ya sekarang tidak, entar kalau lama-lama hujan banjir besar, air ke bawah, tanahnya ke bawah semua, sono kebanjiran di bawah. Maaf ya. Kan tugas Ustadz mengingatkan, jaga ekosistem kita, jangan sampai anak cucu kita nanti tidak dapat apa-apa. Setuju? Kalau masih ada pencarian lain. Tapi kalau tidak ada, ya terpaksa. Mau ngapain lagi? Termati ya. Yang pasti Pak, dekatkan diri terus pada Allah, dekatkan diri pada Allah, pasti akan berikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Amin ya Bang. Amin. Tuh, kenapa berzinah juga haram? Tong-teng. Karena perbuatan binatang. Begitu maksudnya, masya Allah ya. Jadi anak itu ayahnya menjadi babi hutan. Pleket. Babi hutan dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Maka sahabat diutus, dilihat, oh ya benar. Kembali pada Rasulullah, ya Rasul benar. Anak ini ayahnya berubah menjadi babi hutan. Maka Rasul datang dan mohon izin mendoakan, ya Allah, kembalikanlah menjadi seperti manusia kembali. Kreneng. Rasul mau apa aja bisa. Bagaimana? Kreneng, Bu. Berubah menjadi manusia kembali. Kembawa digotong.
ke pemakaman. Akhirnya pada saat ingin dimakamkan, padahal masih ada Rasulullah, tapi berubah menjadi babi hutan kembar. Maka Rasulullah bertanya, wahai saudaraku, wahai sahabatku, kenapa ayahmu seperti ini? Setahu saya, ayah saya sholatnya jarang-jarang. Ntar sholat, ntar tidak, ntar sholat, ntar tidak. Maka matinya menjadi seperti, ya saudara-saudaraku, mulai hari ini aku umumkan bahwasanya orang yang melalaikan sholat, maka matinya bisa seperti ini. Dan nanti di yaumul akhir mereka akan dibariskan, kita nih manusia akan dibariskan menjadi 12 kelompok. Dan kelompok yang kedua adalah semuanya babi hutan. Mau jadi babi hutan? Ramaikan musola, masjid, majelis taklim dengan ibadah kepada Allah. Seperti itu kira-kira, masya Allah. Tuh, saking begitu sangat pentingnya ibadah sholat, maka kita tidak bisa berdiri. Pas masuk ke Kalimantan itu dikasih sama Kiai, sama Buya, sebuah air minum. Silakan Ustaz minum. Dan amalkan ini mantra. Ya, minum, saya amalkan mantra, pasti akan kembali lagi ke Kalimantan. Ternyata saya sudah 5 kali dakwah Kalimantan. Mantranya saya hafalkan. Mayam marah mati. Serungsung marah, serungsung mati. Lamun fajar matahari hidup, lamun fajar matahari mati. Hancur binasa kelamisani berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kayak seperti namanya dia nyebutnya ustaz sana. Ya, saya amalkan. Kenapa harus diamalkan? Karena itu sebuah mantra, kalau kata kita mah amalan lah, sebuah amalan yang bisa mencegah diri saya daripada santet yang ada di Dayak sana. Orang Dayak itu main santet-santetan loh. Yang animisme, dinamisme ya, yang bukan Islam. Kita pasti diuji, dicoba di sana. Santetnya itu adalah satu, kepala lemon. Kepala lemon itu kepala kita bisa empuk seperti tahu. Wah, saya ketakutan sekali. Kemudian panah terong. Panah terong itu tumbuh bisul-bisul di tubuh kita. Saya tambah takut. Yang ketiga, burung bapak bisa dipindahkan ke piring. Coba dulu. Burung paham tidak? Burung bapak dipindahkan ke sini. Pulang ke rumah tapi burungnya tidak ada. Saya makin ketakutan. Mayam marah mati. Hei, jin-jin, setan-setan yang ada di gunung, yang ada di sungai, yang ada di lautan, yang dikirim ke diri kita, bisa kita kalahkan, bisa kita hancurkan kalau di hati kita selalu tertanam kalimat la ilaha Muhammadur Rasulullah. Tanamkan tuh, jangan sampai hilang. Kemanapun kita pergi, itu selalu bawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena dosanya banyak. Pada dia dosanya banyak kan. Tetapi bapak-bapak bohongnya lebih besar daripada ibu-ibu. Setuju? Apa namanya? Apa tadi? Bapak. Kalau panggil bapak di sini apa? Bapak, itu anakmu minta jajan tuh ongkos. Nggak ada. Tapi setiap hari bohong. Buat beli rokok ada. Buat anak jajan tidak ada. Berarti bohong. Ini semangat banget dengerin ini. Oh, ya kan? Ya, setelah kita meninggal dunia, maka kita masuk ke dalam kuburan. Dalam kuburan itu, maka kita disuruh menulis seluruh amal kebaikan kita selama hidup. Pakai apa nulisnya? Dengan apa? Dengan telunjuk kita. Makanya jangan aneh, kalau di Jakarta itu orang sholat banyak alirannya. Ada yang begini, At-tahiyatul mubarakatuh, asyhadu an la ilaha illallah. Ada juga ya, asyhadu an la. Ada juga asyhadu an la ilaha. Jangan dimarahi, nggak apa-apa. Kepercayaan dia seperti itu. Dia sedang menulis amal ibadah kita, ibadah dia tuh nanti sedang mungkin. Lalu bukunya dengan apa bukunya? Bukunya adalah kain kapan kita, Pak. Laki-laki tadi 5, perempuan 7. Tulis semua.
Kemudian tintanya apa? Tintanya adalah seluruh darah yang ada di kita, seluruh air yang ada di tubuh kita, keringat yang ada di tubuh kita. Tulis. Silahkan tulis seluruh kebaikan selama kamu hidup, Pak Kades. Membantu desa apa tadi namanya ini? Pembangunan jalan dengan kebaikan bukan? Kebaikan bu, janda muda. Janda mudanya 10, janda tuanya 1. Apa kebaikan juga ya? Kalau disuruh menulis kebaikan, kita senang. Itu ya, ditulis semua kebaikan. Tetapi kalau disuruh menulis kejelekan hidup kita, mau tidak? Hidup aja kita tidak mau dijelek-jelekin oleh orang lain. Maunya kita tuh bagus terus. Tulis kejelekan kamu, tulis. Setelah dijumlah jamle, seperti orang di Jakarta itu nasi padang hitung, jumlahnya adalah kebaikan kita lebih banyak dibandingkan dengan keburukan kita. Maka kita bisa melihat, dikasih lubang oleh malaikat, bisa melihat surga Allah. Dapat angin, dapat AC, segar. Tetapi setelah dijumlah jamle ternyata kita lebih banyak keburukannya, maka di alam kubur itu kita bisa melihat neraka. Panas tubuh kita seperti dibakar. Tapi Pak, di kampung saya ada luar biasa tuh. Ya, ada seorang preman, bos hari-harinya peler, mabok, narkoba. Tetapi setelah dikuburkan, dimakamkan, itu selama 3 hari di makamnya selalu berbunyi azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zuhur, asar, maghrib, bisa subuh. Wah, hebat nih. Jangan-jangan dapat hidayah nih sebelum mati gitu. Kan matinya ditabrak mobil truk. Malah motornya begini-begini puyeng mati. Tapi kok ada suara azan, Dato? Ada suara azan, Dato. Setelah 3 hari berlalu, ternyata ada seseorang membawa temannya menggali kuburan itu. Ditanya, Pak, kenapa itu digali? Itu kan orang hebat, itu dapat hidayah. Bukan, HP saya ketinggalan. Maksudnya paham nggak, Pas? Ngomong aja. HP orang yang menggali kubur kemarin memakamkan, HP-nya ketinggalan. Jadi setiap waktu alarm azan berbunyi, Allah Akbar, Allah Akbar. Lucu nggak? Masya Allah, maksudnya adalah mari selagi kita hidup, kita ramaikan musola, majelis ta'lim, masjid dan sebagainya. Jangan sampai di hati kita meninggalkan Allah. Ya, tanamkan hati kita selalu. Sekali lagi, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Teng teng teng, toret. Haji Roma. Pak Haji Roma itu saking pinternya, beliau sekarang membuat partai namanya Idaman, Islam, Damai, dan syarat untuk menjadi partai Roma Irama 1 harus berjebros. Maksudnya paham nggak? Seperti Roma Irama. 2, punya jenggot seperti saya. 3, istrinya harus 5. Ya, saya mah nggak masuk situ lah. Istrinya cuma 1. Saya termasuk yang takwa, takut sama istri tua. Bukan dia, takwa, takut sama istri tua. Kemarin saya kesini aja diantar pakai 2 mobil seperti orang mau pergi umroh. Masya Allah ya, keluarga saya tuh banyak kompak. Mertua saya juga cocok sama saya, sayang sama saya. Ya, cuma saya nggak pernah dibagi warisan, ini belum lagi. Aduh, Masya Allah ya. Apalagi ya, udah kali sampai situ ya. Roma Irama jadi seperti itu Bu. Setiap dia melihat yang indah dan menyentuh di hatinya, maka jadilah sebuah lagu. Seperti melihat ibu yang cantik pakai kerudung, jadi lagu. Di balik kerudung wajahmu tersenyum. Kamu ada nyambungin sini. Tong teng gitu ya. Bapak tong teng juga saya. Di balik kerudung wajahmu tersembunyi, yang cantik alami anugerah. Tapi bukan karena itu aku cinta padamu.
juga bukan karena itu. Iya. Gak ada, udah gak ada. Bisa dapat lagi dalam dikasih lagi. Oh yang lain nggak? Yang lain? Ibu ya, ibu yang semangat boleh. Bapak udah, sekarang ibu yang saya cari. Yang kedua, dia kebetulan reuni SD pulang kampung Tasikmalaya, orang Sunda dia. Kaset dia namanya kaset, ganteng nama itu ya. Dia pulang kampung ketemu temannya namanya Abdul Majid. Kepalanya sudah botak. Dia di sebuah lagu, tak Abdul Majid, tak Abdul Majid, tak Abdul Majid, tak, boleh saja, gitu kan. Ada yang hafal nggak lagunya? Enggak. Bersama-sama duduk seperti ini, dikasihlah hidangan. Namanya kita bertamu ke rumah teman, dikasih konsumsi hidangan. Biskuit mereknya Roma. Jadi lagu banyak jalan menuju Roma, teng 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 teng. Di filmnya Rhoma Irama diusir sama ayahnya karena main musik mulu, diusir, dia pergi ke Jakarta, bingung mau jadi apa. Jadilah sebuah lagu banyak jalan menuju Roma, teng 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 gitu. Terus apa lagi ya? Ya begitu, dia melihat temannya main-main ke belakang, tadi menyiram pohon sawit pakai cerek. Jadi sebuah lagu jatuh, teng teng cerek, teng teng cerek, tereng, teng teng cerek, teng teng cerek, tereng, darah muda.